Al-Faqih juga halaman 486. Dah jumpa? Dah. Al-Faqih menuturkan dari ayahnya, dari Ahmad bin Yahya, dari Ahmad bin Mansur, dari Haudah bin Khalifah, dari Auf bin Abu Jamilah, dari Abul Minhal, yang intinya dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, nanti pada hari kiamat semua makhluk yang berupa jin dan manusia akan dikumpulkan pada satu tempat dan bertekuk lutut dan berbaris. Jamaah, nanti apabila terjadi kiamat, semua manusia dan jin itu akan bertekuk lutut, berbaris-baris. Ya, ada yang mengatakan 12 baris, ya. Tapi yang pasti berbaris-baris, bertekuk lutut artinya apa? Menyerah. Sama dengan seorang mengatakan apa? Aku dengan dia bertekuk lutut, artinya apa? Menyerah, tak berani nak melawan. Lalu semua jin dan manusia, termasuk jin Samsudin, ya kan? Kemudian tiba-tiba ada seruan yang mengatakan, hari ini kalian akan mengetahui orang-orang yang mulia. Hari ini kalian akan tahu siapakah orang-orang yang mulia. Nah, insya-Allah kita masuk dalam kelompok ini yang dipanggil Allah. Kita berharap orang-orang yang selalu memuji Allah dalam segala kesempatan supaya berdiri. Jadi dikatakan apa? Hari ini kalian akan tahu siapakah orang-orang yang dimuliakan Allah. Maka ada seruan, dikatakan mana orang-orang yang selalu memuji Allah dengan segala kesempatan supaya berdiri. Maka berdirilah mereka lalu digiring ke surga. Jamaah, pertanyaannya sekarang, apakah kita masuk dalam kelompok orang yang selalu memuji Allah dalam setiap kesempatan? Itu pertanyaannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Berzikirlah pada Allah dengan sebanyak-banyak zikir. Pujilah Allah, tasbihlah pagi dan petang. Tadi saya katakan akan ada seruan, saya kasih bahasa mudah, nanti akan dipanggil mana orang yang suka memuji Allah dalam setiap kesempatan. Saya nak tanya, apakah kita masuk dalam kelompok itu akan berkata, saya ya Allah? Ya kan? Kenapa? Kadang kita tidur, bangun tidur pun tak sempat mengucap. Kita bangun tidur, yang diingat kopi, teh, Milo, ya kan? Padahal cuba fikir baik-baik. You think cook, fikir masak-masak, ya kan? Bangun tidur tu, ucapan yang pertama keluar itu mestinya apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu pertama sekali. Jadi pertama sekali yang keluar itu apa? Minimal alhamdulillah lah. Segala puji bagimu ya Allah. Jadi kita boleh bernapas hari itu, boleh hidup kembali hari itu. Kalau Allah tak kasih nyawa kita sekali tidur malam tu, sekali bangun pusara abadi macam, sekali bangun marab buka, tak kacau kita. Allah sayang dengan kita. Nah,
Apa rahsia dia? Ketika kita bangun tidur, menyebut kalimat Alhamdulillah minimal atau sambung, disempurnakan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatan ala nusur, kita sambung. Paling tidak ketika bangun tidur Alhamdulillah, itu saja dulu. Paling tidak, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, nanti aku tambah nikmat. Nah, tengok, tak rugi apa? Jadi begitu bangun tidur Alhamdulillah. Itu kenapa sebut Alhamdulillah? Karena mewujudkan rasa syukur pada Allah. Tapi kalau pagi mengeluh je dah, alamak, piring banyak lagi, piring belum cuci, mangkuk ni tamu balik semalam, alamak berserak, mengeluh, apa yang terjadi? Wala in kafartum. Kalau dia mengeluh, dia engkar akan nikmat Allah, inna azabi lasyadid, maka tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Maka saya ingin katakan apa? Orang kalau hidupnya selalu bersyukur, insya Allah nikmat tak putus. Tak putus nikmat, karena Allah janjikan begitu. Tapi kalau orang asyik mengeluh macam, nah itu, nak pergi keluar rumah, minimal bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwwata illa billahil, itu minimal baca. Ada satu amalan, nak amalan, nak kata nak, kata nak, saya balik. Dulu saya cerita pengalaman saya lah, tapi sejak saya amalkan ini, alhamdulillah. Tapi jangan buat macam-macam pula. Bila amalkan ini buat hal, jangan pula. Dulu duit saya selalu hilang, kita tak boleh tuduh siapa-siapa pun, ya kan? Taruh hilang. Ya, salah saya pun ada dengan letak duit sembarangan, ya kan, maklumlah kita ni. Lalu saya diberi amalan oleh seseorang, saya amalkan, alhamdulillah. Jadi kalau kita nak keluar rumah, ni, sebelum kunci pintu kan, nak kunci pintu kan, kunci pintu, bacalah satu suratul Fatihah. Baca, nak kunci pintu ni, baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan segala alam. Dan kata saya nak kena terjemahkan, baru dia masuk. Kalau tak terjemahkan, tak faham nanti. Jadi baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagimu ya Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan segala alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Engkau yang perintah hari kemudian. Okey, Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah. Wah, di sini wa iyyaka nasta'in, padamulah kami minta tolong. Baru minta. Itu dia. Situ ilmunya. Wa iyyaka nasta'in, padamulah kami minta tolong. Lalu ya Allah, mintalah, tapi kan dah cakap padamu minta tolong, maka minta, ya Allah aku nak berangkat, tolong jaga rumahku, ya Allah tolong selamatkan, ya Allah, macam-macam lah minta tolong. Jangan minta balik pula minta lontong. Ada selalu semangat, ya Allah padamu aku menyembah, padamu minta lontong pula, minta tolong. Jangan terbalik, jangan salah cakap. Jadi wa iyyaka nasta'in, padamu minta tolong, minta selamatkanlah rumah yang kutinggalkan, jagalah hartaku, minta. Baru sambung ihdinas siratal mustaqim, itu amalan. Dan sejak hari itu alhamdulillah tidak ada lagi duit silang. Apa nak hilang, dah tak ada duit. Itu amalan lah. Sila amalkan, bagus. Nak minum, ni satu lagi. Kadang-kadang kita pergi ke kampung orang, ya. Saya 4 hari yang lalu dinasihatilah. Saya tak sebut tempat, tak boleh sebut tempat. Saya nak sarahan di situ. Banyak yang sumbatkan ke telinga saya ni. Bukan satu orang, 2 orang tau, ramai. Ustaz,
Jangan macam-macam minum. Oh, terkejut saya. Ustaz, hati-hati makan. Itu kawasan very danger, Ustaz. Racun. Alamak, saudara, ini dah kacau ni, dalam hati saya lah. Apalah, zaman sekarang pun masih ada tau. Itu Ustaz, kalau diajak makan, hati-hati. Ajak minum, hati-hati. Mesti minum air ini, mineral yang tutup botol lagi lah, yang masih ada stagel punya. Ya ke? Ya Ustaz, tak boleh sana. Orang sana memang gitulah. Alamak, saya sarahan. Tapi tadi keyakinan, nak baca Fatihah tadi sampai wa iyyaka nasta'in, pada meminta tolong maka minta. Alhamdulillah, ya, saya makan tak ada masalah, ya kan, minum tak ada masalah. Jadi kadang-kadang ada kawasan-kawasan kita masuk satu kampung, oh itu hati-hati kau, sana tempat bahaya tau, gini. Baca Fatihah sampai pada nasta'in, ya Allah jauhkan segala keburukan yang ada di sini, insya-Allah selamat. Ya, zikir. Jemaah yang berbahagia, jadi siapa-siapa di antara kita nanti yang selalu berzikir pagi, petang, siang, malam, ingat Allah, ada orang ke tak ada orang, maka nanti Allah akan panggil dia dan dia akan menyaut. Sekarang gini, katakanlah, ini minta maaf lah, katakanlah makcik tu kerja security, dia kerja security, yang satu lagi kerja office. Kalaulah dipanggil, wahai siapa yang kerja security, bangun. Agak-agak yang bangun siapa? Yang security lah bangun. Yang kerja kilang dia tak bangun, betul tak? Kerja elektrik dia tak bangun. Kenapa? Kerana yang dipanggil bagian security. Sama lah, nanti Allah panggil siapa yang selalu berzikir, yang selalu penidur, dia tak bangun. Jangan ingat nak kelentong, dia panggil aku bangun lah. Please lah, dia tak bangun. Itu. Maka ingin saya katakan apa? Biasakanlah berzikir. Biasakan bangun tidur, nak tidur macam mana? Paling penting itu syahadat. Saya selalu katakan syahadat paling penting. Kenapa? Karena dikhawatirkan sekali tidur tak bangun, Bib. Ya kan? Sekali tidur selama dia tak bangun. Bangun tak bangun, suara abadi, suara aman, tak mana. Makanya jangan lupa, maka dianjurkan sekali orang yang tidur itu istighfar, minta ampun pada Allah, baca salawat, jangan lupa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Okey, khatamkan Al-Quran. Cara macam mana? Surat Al-Ikhlas baca 3 kali. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali, kata Nabi, sama dengan mengkhatamkan Quran. Baca surah Al-A'la, An-Nas, okey. Baca ayat kursi, baca Fatihah. Insya-Allah menjadi amalan. Maka kalaupun dia meninggal, apa kata Nabi? Man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa-siapa yang akhir hayatnya meninggal dunia, lisannya menyebut kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Cuma saya ingatkan, kalau dia sudah syahadat, kalau dia berbual, mana tahu, ya kan? Dah baca syahadat, tiba-tiba suami tanya pula, tadi apa tu kak beli kat mana? Saya beli kat Gelang bang, benda tu murah bang. Kan? Murah benda tu. Habis tu saya belilah, saya pun berkenan. Okey, tak apa, pergi balik syahadat. Kita mau syahadat kalimat terakhir. Jangan pula komplain, orang dah syahadat ajak bual pula lagi dah. Tak boleh gitu. Biar dia bual, tak ada masalah. Sama dengan isteri, dianjurkan tidur beruduk, betul tak? Jangan pula bila tidur beruduk mulai suami sentuh sikit, tak boleh. Don't touch me ya. Ada uduk tau, ada uduk kau. Tak. Yang penting dimulainya dengan uduk.
Soal batal nanti lain cerita pula dah. Okey. Jadi akan dipanggil nanti siapa-siapa yang selalu berzikir, maka jadilah kita ahli zikir. Ya. Jemaah yang berbahagia, saya kira pengalaman kita lah. Kadang sedang masak, hati ni berzikir. Subhanallah, subhanallah. Ingat ya, selalu saya katakan bahawa apapun kebaikan yang dapat kita lakukan, contoh, boleh hati ni berzikir, itu baik tidak? Baik ya? Itu semua datang dari Allah. Ingat betul-betul. Artinya apa? Allah ingin kita jadi orang baik. Itu kita bersyukurlah. Ya kan? Cuba tengok kat Gelang. Ada perempuan umur 83 tahun belum tutup aurat sampai sekarang. Macam mana? Macam mana jadi? 83 tahun buka rambut. Macam-macam warna saya tengok rambut dia. 83 umur dia. Kenapa? Tanya dengan dia, kenapa makcik tak tutup? Rimas lah ustaz, panas lah ustaz, semua cakap. Sepanas-panasnya tutup buka rambut tu belum, lebih panas azab akhirat tau. Apa kata Nabi? Barang siapa membuka rambut sehelai rambut saja, sehelai saja, nampak pada orang bukan muhrimnya, maka setiap helainya itu diganti dengan seekor ular sawah dalam kubur. Bayangkan. Dia pula bukan sehelai, semua nampak, bukan ular sawah, ular naga. Ya. Lalu seru lagi, mana orang-orang yang selalu merenggangkan pinggangnya dari tempat tidur karena berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami kurniakan supaya berdiri, maka berdirilah mereka lalu digiring ke surga. Subhanallah. Jemaah, panggilan kedua, panggilan pertama pada orang berzikir, panggilan kedua, siapa orang, mana orang yang selalu merenggangkan diri dari tempat tidur. Artinya apa? Ahli tahajud. Saya barangkali ingin menyampaikan, tidak semua kita tu ingin menjadi ahli tahajud, ya kan? Ingin betul menjadi orang yang setiap malam menjadi orang yang ahli tahajud. Tapi ternyata banyak di antara kita dah bangun malam tapi tak tahajud. What's wrong? Apa sebab? Ya kan? Padahal ada orang tak bangun-bangun pun ada. Jangankan tahajud, subuh pun tinggal. Tengok. Jadi ada beberapa tahap saya ingin jelaskan. Pertama, ketika dia boleh bangun di tengah malam, itu satu petunjuk, satu pertanda bahawa Allah ingin dia melaksanakan tahajud, dibangunkan. Tapi setan kadang-kadang inilah dia punya godaan lebih tajam lagi. Tak payah tahajud lah, mata ngantuk lah, gitu. Macam-macam. Sehingga akhirnya apa? Dia pergi toilet, dia buang air, habis itu tidur balik. Ada. Padahal kalau kita nak kira tahajud 2 rakaat secara akal sehat ya, berapa susah ambil air? Tak susah apa. Tempat lain, saya tengok semalam di TV, di India, musim kering, ambil air satu beldi gini, 1 kilo jalan kaki. 1 kilo jalan kaki sampai sini. Macam nak mandi tu. Kita bukan 1 kilo, 3 langkah sampai. Berapa lama ambil uduk? Paling 5 menit. Berapa lama tahajud? 2 rakaat 5 menit. Tak habis apa? Ya kan? Tapi kenapa berat sangat? Inilah kerja setan kalau tak tahu. Makanya saya katakan, kalau orang itu boleh tahajud walaupun 2 rakaat, maka dia bersyukur. Ingat, setan itu dia tak tinggal diam. Mulailah dia buat hal. Dia dah tahajud bagus-bagus, dia boleh cerita pula kat Facebook,
WhatsApp lah, tahajud call, mari sama-sama tahajud. Sebenarnya dia sedang bercakap, akulah buat tahajud. Ya, tak payahlah. Saya tidak menyalahkan orang ini, dikhawatirkan niatnya nanti riya, itu soalnya. Ya. Jangan pula jom kita bertahajud riya, malam-malam. Dia ingin mengatakan bahawa dia ahli tahajud. Jangan. Sulit. Jangan sampai dikotori itu. Innamal a'malu binniyat. Pekerjaan tergantung dari niatnya. Kalau niatnya riak, tak usah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Aku tak suruh kau menyembah Allah, termasuk aku tak suruh kau tahajud, kata Allah, kecuali ikhlas. Nah, siapa-siapa orang yang selalu merenggangkan pinggangnya dari tempat tidur, artinya tahajud, nanti akan dipanggil. Orang ini termasuk orang yang dimuliakan Allah. Jadi begini, saya kasih contoh. Kalau kita biasa, ini barangkali saya ingin ngajak jemaah sharing lah. Tidak usah bilang saya buat atau tidak. Cukup dia mengatakan yes atau tidak. Okey. Kalau kita biasa sarapan pagi, okey, saya ulang balik. Kalau kita biasa sarapan pagi, begitu bangun tidur, lepas mandi, yang kita ingat apa? Sarapan. Betul tak? Kalau tak sarapan, macam tak sedap. Mesti sarapan. Takut masuk angin. Okey. Tapi kalau orang itu biasa tak sarapan pagi, dia tak ingat sarapan pagi. Betul? Okey. Jadi ini bincangnya apa? Soal biasa atau tidak. Betul? Kalau jemaah biasa nak pergi kerja mandi pagi, jadi kalau nak pergi kerja ingat apa? Mandi. Tapi kalau ada tak orang nak pergi kerja tak mandi, cuci muka dia pergi kerja? Ada. Maka dia begitu dia nak pergi kerja, dia ingat cuci muka. Dia cerita kebiasaan. Maksudnya apa? Kalau kita biasa bangun malam tahajud, kerana sudah terbiasa, dia pasti bangun dan dia tak sedap kalau tak tahajud. Saya katakan. Kerana sudah kebiasaan. Tapi orang tidak biasa tahajud, walaupun bangun di malam hari, dia tak tahajud. Makanya saya katakan, tugas kita apa sekarang? Bagaimana merubah kebiasaan. Dari yang saya tidak katakan tidak baik, kalau boleh yang lebih baik, kenapa tidak? Ya kan? Dia bangun malam, baik bangun malam itu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dia gunakan baca Quran dan tahajud. Membiasakan. Memang berat, awalnya berat. Contoh, kalau jamaah tak biasa minum pagi, tak biasa minum kopi, dipaksa minum kopi oleh suami macam mana? Berat tak? Berat. Seminggu berat minum kopi pagi. Ada yang bangsa mencret, ya kan? Ada bangsa sakit perut, ya kan? Ada yang bangsa perut mual. Tapi suami nak, apa nak buat? Paksa juga minum. Sampai seminggu, dia biasa tak? Terbiasa kan? Dah dapat ketagihan. Sekali dah 10 hari, lagi tagih. Hari ke-11 suami tak kasih kopi. Isteri minta apa? Bang, kopi ada? Tengok dia dah minta kopi. Tak payah paksa. Dia dah ketagihan. Sama. Jadi awalnya memang berat. Berat. Itu jam kita nak ngantuk, itu jam pikiran kacau, tapi dipaksa, insya-Allah. Dipaksa. Ya. Doanya tahu tak? Saya ingat dulu ada satu kawan kasih doa supaya nolak malas. Apa doanya? Allahumma laksa, ya Allah kalau malas paksa. Itu dia. Allahumma laksa, kalau malas paksa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang ahli tahajud. Dan dipanggil juga siapa di antara mereka itu? Orang-orang yang mau menginfakkan rezeki sebagian rezekinya. Artinya orang yang punya rasa sosial lebih,
ingin berbagi, saya alhamdulillah jamaah tahun depan mungkin lebih lagi, ya. Saya ingin mengajak jemaah sebenarnya, jadi Ramadan tahun ini saya perlu sampaikan, alhamdulillah kita jumlah keseluruhan ada 13 masjid. Jumlah keseluruhan 13 masjid kita berikan bubur Ramadan. Luar biasa. Jadi kalau jemaah tengok TV, masuk TV itu, saya pernah kirimkan acara TV itu, 13 masjid kita support bubur Ramadan, ya. Kalau rasanya jemaah jangan tidak khawatir lah, memang dipuji, ya. 4 musola itu semua adalah hasil infak jemaah. Betapa besar pahalanya. Bahkan ada di antara masjid itu minta ditambah, bukan sedikit, karena mereka itu sengaja datang makan bubur, termasuk gubernur pun cari bubur itu. Wah, mantap, bilangkan. Dan alhamdulillah, ya, semuanya itu adalah infak jemaah. Bayangkan ada hadis, ya, mengatakan begini, hadis dalam riwayat mengatakan, barang siapa memberi sebutir kurma, hanya satu butir kurma pada orang yang berbuka puasa, maka Allah berikan dia pahala mislu Uhud, bagaikan gunung Uhud. Sebutir kurma pahalanya sebesar gunung Uhud. Bagaimana kalau jemaah membagi semangkuk bubur, ya kan? Ini bukan semangkuk, satu masjid jemaah, ya. Kemarin alhamdulillah tahun ini dari Malaysia juga ada sponsor, Singapura banyak lah, Malaysia pun, sampai Malaysia pun ikut. Dia cari saya, kita jumpa di Tanjung Balai Karimun, dia di hotel jumpa saya, minta siapkan bubur Ramadan. Tengok, oleh kerana itu jemaah berbahagia, saya ucapkan terima kasih kepada jemaah. Jadi 13 masjid, insyaAllah 3 atau 4 musola, dan sahur 10 hari Ramadan terakhir, dan nasi bungkus lagi ada, nasi bungkus kurang sikit 4,000 bungkus kita siapkan. Mudah-mudahan semua jadi amal. Nah, mudah-mudahan orang-orang yang berinfak ini, orang-orang yang bersedekah ini akan dipanggil Allah nanti. Mana dia? Orang-orang yang suka mengeluarkan rezekinya. Nanti kita akan bangun. Mudah-mudahan kita ada di sini. Amin. Akan masuk surga, insyaAllah. Ya. Dan perlu diingat jamaah, ada orang rajin solat, ada rajin baca Quran, ada rajin zikir, ada, tapi bakhilnya luar biasa. Hati-hati. Bakhil tu penyakit hati batin, jangan dipelihara, buang jauh-jauh. Okey, buang jauh-jauh, jangan simpan. Berapa dalam kitab Wasiatul Mustafa dijelaskan, di pintu surga tertulis sebuah kalimat, anti muharramatun min kulli bakhil. Aku diharamkan masuk oleh siapa? Oleh semua orang yang bakhil. Jadi solat banyak pun, zikir banyak pun, kalau bakhilnya pun banyak, susah. Dibuang penyakit bakhil. Allah tak suka orang bakhil, ya. Yang ketiga, mana orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, supaya berdiri, maka berdirilah orang ini. Jadi ada panggilan ketiga, mana orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya, mana orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya. Artinya apa? Jangan gara-gara jualan sampai tinggal waktu solat. Artinya solat lebih utama dari segalanya.
Mana orang yang artinya yang selalu solat dan orang yang selalu mengeluarkan zakat. Jangan sampai kita adalah orang yang suka melalaikan solat, orang yang selalu melalaikan zakat. Jangan. Kalau kita orang yang tepat waktu solat, jemaah, atau tepat waktu zakat, alhamdulillah, maka kita akan dipanggil nanti. Untuk apa? Untuk masuk surga insyaAllah. Nah, 3 kelompok ni dipanggil. Pertama dipanggil mana orang yang selalu berzikir pada Allah. Bangun. Kalau memang dia orang ahli zikir, dia akan bangun. Yang kedua yang dipanggil mana orang yang ahli tahajud, yang suka bangun malam, di tengah malam orang lain lagi tidur, yang rajin bersedekah. Mana dia? Mereka bangun. Yang ketiga, mana orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh sibuknya kerja sehingga lalai solat. Mana dia? Orang yang tidak lalai dalam solatnya, yang tidak lalai dalam zakatnya. Berdiri. Semuanya diarahkan ke surga. Alhamdulillah. Paling tidak kita berusaha di sini dalam masuk dalam kelompok yang 3 ini. Kalau tak 3 kelompok, salah satu kita pilih, ya kan? Yang penting insyaAllah tujuannya surga. Jemaah yang berbahagia, lalu muncullah dari situ nanti, dari neraka, yaitu sebuah seekor binatang yang dalam riwayat dikatakan Hurais. Lehernya besar, ada yang mengatakan sebesar unta, melihat semua makhluk. Jadi saya jelaskan, kalau dikubur ada ular namanya Sajaul Aqrab, ular yang dalam kubur. Jemaah, saya pernah cerita dulu, satu jemaah kita ketika membersihkan kuburan ibunya, dia melihat ada seekor ular yang dia tak pernah tengok. Dia cakap, wallahu alam sama ada betul atau tidak. Dia menangis-nangis di situ. Apakah maknya sedang diazab? Tapi saya tanya dengan dia, apakah mak awak tu orang yang tinggalkan salat? Dia jawab, ya memang mak dia tu sulit nak katakan solat. Dia tak pernah nampak. Okey, diulangkan dalam. Jadi ada di kubur namanya, dalam kubur namanya Sajaul Aqrab. Tapi kalau dari neraka, di akhirat namanya Hurais. Itu dia mematuk orang yang tak solat, ahli maksiat, macam ayam matuk beras lah. Tahu, apa gitu, sedap. Nauzubillah min zalik. Maka dengan lisan yang fasih ia berkata, makhluk itu pertama, saya diserahi tugas untuk mengambil 3 kelompok makhluk. Saya diserahi untuk mengambil orang-orang yang kejam, yang menentang pemerintah Allah dan Rasulnya. Jadi yang menentang pemimpin, yang melawan pemimpin. Kita ni atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Mesti taat kepada pemimpin sepanjang tidak melanggar aturan Allah dan Rasul. Lalu orang ni, siapa-siapa yang melawan pemimpin yang baik, yang adil, dia tantang, dia lawan, maka nanti akan dipatuk untuk dicampakkan ke neraka. Summa na'udzubillah. Kemudian dia berkata lagi, saya diserahi tugas untuk mengambil orang-orang mengganggu Allah dan Rasulnya. Lantas mengambil semua orang yang disebutkan tadi di tengah-tengah barisan yang dibuang ke dalam neraka Jahannam. Orang yang menyakiti Allah dan Rasul, artinya apa? Ahli maksiat. Orang yang suka mengumpat, mengata-ngata orang, orang yang suka berjudi, orang yang suka minum arak, orang yang suka berzina, artinya orang yang suka menyakiti Allah dan Rasul. Artinya perintah Allah dan Rasul dia tinggalkan. Ya? Allah suruh buat baik, dia buat jahat. Allah suruh tinggalkan yang jahat, dia malah buat. Nah, ini. Selanjutnya disuruh lagi, saya diserahkan tugas untuk mengambil orang yang suka melukis, memahat patung. Nih, saya berharaplah di antara kita jangan ada anak kita menjadi seorang yang
suka memahat-mahat patung untuk disembah, ya. Melukis. Sebenarnya pelukis ini tidak dianjurkan sekali. Ada ulama mengatakan haram, ya. Melukis manusia secara utuh tak boleh, ya. Jemaah yang berbahagia, dia lantas mengambil semua orang yang disebutkan tadi dari tengah-tengah barisan dan dibuang ke dalam neraka jahanam. Siapa 3 kelompok tadi? Orang yang lalaikan solat, orang yang menantang pemerintah yang adil, ya, dan orang yang suka, yang ahli maksiat. Lalu setelah diambil 3 kelompok ini dimasukkan dalam neraka, setelah 3 kelompok yang awal tadi dimasukkan ke surga dan 3 kelompok dimasukkan ke neraka, maka mulailah digelar catatan amal. Tolong perhatikan surat Al-Mujadalah ayat 6. Buka Quran, surat Al-Mujadalah ayat 6. Nanti Allah akan pertunjukkan semua, Allah akan tengokkan, Allah akan tontonkan kepada kita apa-apa perbuatan kita selama di dunia nanti. Walaupun kita sudah melupakan, tapi Allah tidak melupakan. Maka nanti ada timbangan amal. Untuk apa? Untuk dihisap. Jemaah, saya perlu jelaskan di sini sedikit saja sebagai tanda kita hamba Allah. Jemaah, itu sebabnya kenapa amal baik kita dilipat gandakan supaya kita masuk surga. Sebab kalau kita buat jahat ditulis 1 je, ya kan? Buat jahat 1 ditulis 1. Tapi bila kita buat baik, buat amal soleh, dilipat gandakan pahalanya. Betul kan? Ini kenapa? Supaya berat timbangan kita nanti. Artinya apa? Allah inginnya kita ke surga. Alhamdulillah, ya. Bayangkan kalau buat dosa tulis 1, buat pahala tulis 1. Mana yang banyak dosa atau pahala sekarang? Banyak dosa kan? Bayangkan jemaah, 1 kali solat jenazah. Ingat, 1 kali solat jenazah di Masjidil Haram sekali je sama dengan 100,000 kali solat jenazah di Masjid An-Naim. Betul? Betul? Okey, hadis Nabi, ya. 1 kali solat jenazah di Masjidil Haram sama dengan 100,000 kali solat jenazah di sini. Padahal orang yang solat jenazah di sini, bukan Masjid Haram, di sini, di luar Masjid Haram, siapa yang solat jenazah, solat saja, tak ikut mengantar, tak ikut memandikan, yang solat saja, Allah akan berikan pahala bagaikan 1 kirat. 1 kirat bagaikan gunung Uhud. Bayangkan 1 kali solat sana sama dengan 100,000 kali. Artinya 100,000 gunung Uhud dia akan dapat. Maka memberatkan timbangannya nanti. Itu baru 1 kali solat jenazah. Dan kalau 2 kali, kalau 3 kali, 1 kali solat berjemaah di tanah haram sama dengan 100,000 kali jemaah di sini. Betul tak? Maka orang tu berlumba-lumba. Bukan cerita mahal paket, dia tak cerita mahal. Dia cerita apa yang Allah kasihkan kepada dia. Ya? Mudah-mudahan kita orang yang insya-Allah dapat lagi memijak tanah haram. Amin. Ya. Saya kira cukup dulu, insya-Allah bermanfaat apa yang saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah saya.